di sini, terutama ada Aan ya, terus ada saya ditodong tahun lalu di pesawat sama salah satu leader kalian, Acong ya. Saya ditodong di pesawat bulan November. Saya bilang speakernya kapan? Dia bilang November tahun depan. Buset, jadi November 2023 untuk November 2024. Iya, soalnya saya kebagian undang yang Juli sampai Desember katanya. Harrison Januari sampai Juli. Oh gitu. Ya udah, akhirnya saya lupa dong, 1 tahun dong. Baru di-remind si Aan 2 minggu lalu. Dan waktu Aan remind, kebetulan saya dan keluarga lagi sakit sekeluarga. Dan anak saya hampir rawat inap. So sorry banget, minggu lalu saya terpaksa harus reschedule teman-teman semua. Sorry banget. Dan hari ini thank you banget buat Harrison, Acong, Aan, leader-leader senior di sini ya, yang sudah diizinkan Handoko sharing pagi hari ini. Boleh applause buat mereka. Kurang lebih 8 tahun lalu, saya waktu promosi dulu namanya Senior Unit Manager, sekarang namanya AAD. Sekarang namanya AAD gitu ya. Waktu itu lagi ada pertemuan di kantor pusat, saya didudukin satu meja bundar. Nah, saya waktu itu usia 24 tahun ya. Saya waktu itu 2014, saya waktu itu usia 24 tahun. Dari situ kelihatan ketahuan usia saya. Ya, waktu itu saya 24 tahun, terus saya satu meja, terus ada satu ibu-ibu prestasinya luar biasa banget, dia ajak saya foto. Saya bilang, "Bu, ibu hebat banget, kenapa ajak foto sama saya anak muda yang belum ada apa-apanya?" Terus dia bilang, "Iya nih, saya mau tunjukin anak saya yang seusia Handoko juga bisa sukses di Prudential," dia bilang gitu ya. Terus saya bilang, waktu itu masih zaman, kalau nggak salah BlackBerry ya. Terus habis itu saya bilang, "Boleh nggak fotonya di Bluetooth ke saya, dikirim ke saya?" "Nah, kamu ngapain simpan foto sama emak-emak?" "Enggak, saya bilang, saya mau tunjukin mama saya yang seusia mama saya juga bisa sukses di Prudential." Teman-teman, ini cerita nyata, tapi hanya untuk bercandaan. Tapi sejak saat itu saya percaya bahwa di Prudential kita bisa belajar dari orang usia berapapun. Setuju? Dan hari ini teman-teman, dalam waktu 1 jam ke depan, Handoko datang untuk sharing, bukan untuk menggurui teman-teman semua yang jauh lebih hebat dari saya. Dan hari ini bukan untuk ngajari teman-teman semua, hanya sharing apa yang saya jalanin 12 tahun bersama Prudential Indonesia. Boleh? Diizinkan? Yes. Ya, jadi kalau ada kata-kata saya yang nggak cocok dengan ajaran leader teman-teman, percayalah saya hanya orang yang datang 1 jam di hidup teman-teman ke depan dan hanya mampir sebentar. Jadi saya nggak kenal setiap pribadi lewat pribadi teman-teman semua. Jadi kalau ada omongan saya dan omongan leader teman-teman yang berbeda, jangan didebat. Setuju? Siapa yang pasti benar? Leadernya teman-teman. Karena yang kenal hidupnya teman-teman, yang kenal sampai terekrut, sampai sekarang membimbing teman-teman adalah leader teman-teman. Handoko hanya mampir 1 jam. Setuju ya? So jangan didebat, oke? Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu, saya dari Pontianak. Ada yang tahu? Ada yang dari Pontianak juga di sini? Ada? Oh, bukan. Joshua, lu kok akan nanya sih Joshua? Kayaknya waktu lu sharing di kantor gue, lu bukan Pontianak. Oh iya, sebelumnya saya dapat klikan nggak? Oh, voice comment, keren banget. Oke, baik. Iya, saya Pontianak, saya merantau ke Jakarta tahun 2008 untuk kuliah. Di sini ada yang usianya saat ini masih berkuliah, sambil jalanin Prudential sambil kuliah. Ada nggak? Screening dulu. Iya, belum ada. Oke, baik. Saya 2008 itu kuliah ke Jakarta karena di Pontianak jurusan yang saya mau nggak ada. Tapi bukan kuliah ke Jakarta karena mampu. Dulu orang tua saya sedikit background, mama saya itu tukang jahit aja. Tukang jahit, papa saya punya kapal untuk angkut kayu. Terus kasus illegal logging, kayu nggak banyak yang bisa diangkut, papa saya pensiun, kapalnya dijual, habis dijual tidak berpenghasilan. Mama saya waktu pertama kali mau buka toko baju untuk menyambung hidup keluarga kita, papa saya bilang, "Kalau kamu suruh saya baca arah mata angin, kapan akan hujan, kapan akan badai, saya bisa ngerti. Tapi kalau kamu suruh saya jaga toko baju, halo Ci, cari apa? Baju atau celana?" Gitu ya. Papa saya bilang, "Saya nggak bisa." Nah, akhirnya mama saya mengambil tongkat estafet untuk jadi tulang punggung keluarga dan menghidupin keluarga kita. Boleh applause buat mama-mama kita, perempuan-perempuan di sini. Dan saya ketemu banyak sekali orang, teman-teman di Prudential, dan sampai hari ini saya salut ya dengan banyak wanita yang mungkin di sini juga ada ya, yang berani mengambil tanggung jawab untuk berjuang untuk impian keluarga. Karena di zaman emansipasi siapapun boleh berjuang. Setuju teman-teman semua ya? Daripada kita komplain hidup bakal kayak gimana ya, teman-teman percayalah suatu saat akan ada orang yang bersyukur atas perjuangan teman-teman.
Dan minimal orang itu adalah kita sendiri, setuju ya? Nah, mama saya karena berjuang hari itu ada handoko hari ini bisa kuliah di Jakarta, ya. Nah, akhirnya saya kuliah di Jakarta dengan pas-pasan banget. Kenapa? Karena toko mama saya juga bukan yang gede-gede banget. Kalau kalian tahu toko di Mangga 2, di ITS, di Pasar Pagi, mama saya cuma punya 1 kios awalnya. Berkembang jadi 2, jadi 3, gitu ya. Dan singkat cerita, mama saya udah pensiun tahun lalu, ya. Nah, mama saya mengambil keputusan untuk buka toko dan ambil estafet jadi tulang punggung keluarga itu di usianya yang ke-44 tahun. Ada yang usia 40-an merasa bahwa gue lihat Acong bisa, gue lihat Erison bisa, tapi gue sekarang udah usia 40-an hampir gocap. Telat gak ya? Ada gak yang pernah berpikir kayak gitu? Gak ada ya? Oh, di sini mah semua positif semua, boleh plus kok buat teman-teman semua ya. Dan ya karena di tim saya ada telat gak ya, dia bilangnya, karena tim saya rata-rata di 235, jadi dia sendirian 40-an, dia merasa sepi. Dia bilang, telat gak ya? Kok kayak saya lihat kalian muda-muda ya? Saya bilang, enggak kok. Mama saya berjuang usia 44, pensiun tahun lalu 63 tahun. Ya, dan jadi nggak ada yang telat, dan akhirnya saya bisa berdiri untuk jadi saksi nyata perjuangan mama saya nggak sia-sia. Ya. Nah, karena bersusah payah mama saya kuliah ke Jakarta, saya jadi anak bertanggung jawab dikit ya. Saya berusaha untuk punya nilai yang bagus, saya kejar nilai sampai semester 4, IPK-nya 4. Dan akhirnya lulus best student jurusan marketing communication, juara satu jurusan teman-teman. Ya. Dan waktu itu Prudential waktu itu juara satu jurusan itu dapatnya Jakarta, London, Jakarta. Nah, cuman beruntungnya sebelum lulus saya udah di Prudential, dapat Jakarta, Barcelona, Jakarta. Nah, di bulan yang sama, cuman saya harus memilih masa ke Eropa 2 bulan 2 kali. Emang gua Acong? Belum dong ya bahasa itu. Acong aja enggak ya. Nah, jadi saya nggak berani ya 2 bulan ke Eropa 2 kali. Jadi saya pilih mana yang ongkosnya paling kecil. Ternyata ongkosnya paling kecil kalau dibiayain Prudential. Jadi Prudential kalau biayain akomodasi semua ditanggung. Ya, dari kampus saya cuma dapat tiket Jakarta, London, Jakarta. Jadi di situ saya cash out. Ya. Nah, tapi apa yang mau saya ceritain adalah sebegitunya saya mengejar nilai tahun itu. Dan itu waktu itu saya usia berapa ya? 21 tahun ya. Mengejar nilai sebegitunya untuk bisa jadi best student ya. Ternyata setelah jadi best student, apa sih harapan teman-teman? Kalau teman-teman ada yang punya anak nggak usia 18 tahun lagi kuliah, ada? Di sini kayaknya usianya agak nanggung ya. Kayaknya anak kalian rata-rata 10 tahun, betul nggak? Yang anaknya 10 tahun sampai 15, ada? Nah, mulai ada yang katakan. Yang usia anaknya 5 sampai 10 tahun, ada? Nah, ya. Yang anaknya usia di atas 15, ada? Oh, ada juga ya? Oh, oke, baik. Kelihatan muda banget ya. Iya, jadi ya saya juga berkeluarga, anak saya usia 5 tahun dan 3 tahun ya. Nah, kenapa saya tampilin foto keluarga ini di depan ya? Karena saya dulu pengalaman, wih, ada peringkat jadinya. Wah, hebat juga, coba ya. Arahnya ke laptop. Belakang arah. Kalau laptop belakang. Oke, bisa loh. Oke. Nggak bisa bro, nggak apa-apa, voice comment aja, aman kok, aman, tenang ya, it's okay. Nah, tadi sampai mana? Oh iya, jadi cerita background sedikit, dari SMP saya suka jualan macam-macam, gitu ya. Saya jalani berbagai MLM, dari yang jual obat, depannya T, belakangnya I, namanya Kensi, jualan kosmetik, depannya O, belakangnya F, namanya Oriflame. Jadi dulu saya tenteng tester lipstick kemana-mana, tahu Oriflame yang katalognya kalau digosok-gosok-gosok, ada wanginya tau? Wah, itu satu katalog 15.000 tuh. Tuh saya lihat, misalnya saya prospek poin, saya lihat ini kayaknya beli parfum nggak nih? Ini kalau nggak beli parfum, nggak beli yang poinnya mahal-mahal, saya nggak ngedropin saya punya katalog karena katalognya 15.000. Dulu nggak ada naluri bisnisnya kan, jadi ngedrop katalog aja saya lihat orang gitu ya. Karena katalognya 15.000. Jadi dulu saya jadi jualan kosmetik sampai di satu titik saya ngerti pakai lip liner, eyeliner. Oh, biar rapi itu mesti pakai lip liner, mesti pakai eyeliner. Oh, cewek kalau mukanya lancip, blush on-nya mesti agak ke kiri. Oh, kalau mukanya agak bundar ya, blush on-nya mesti agak tajam. Wah, orang tua saya mulai khawatir nggak? Ya, lu jadi orang tua gue mulai khawatir nggak? Mulai khawatir. Terus gue jualan obat yang depannya T, belakangnya I, Kensi tadi ya. Terus ada jual produk namanya pembesar payudara. Ya, terus saya jual juga pembesar payudara yang beli saya.
Ya, terus saya membayangkan, sekarang kalau diceritain balik, kenapa saya seusia segitu bisa jual pembesar payudara gitu ya. Mungkin sekarang kalau ibarat di Instagram, saya komenin orang ya, pembesar payudaranya kakak gitu ya, terus nungguin orang komen dan japri saya untuk beli ya. Tapi sekarang orang mulai kreatif ya, mereka bukan jual pembesar payudaranya kakak, apa segala macam, enggak. Apakah Anda merasa ya, apakah sah menceraikan suami yang tidak memberi nafkah batin ya? Anda butuh obat kuat. Nah, sekarang orang mulai kreatif ya. Jadi saya membayangkan kayaknya kalau di zaman sekarang saya jadi orang yang kayak gitu ya. Nah, teman-teman kebayang nggak? Sampai sekarang saya prospek II saya yang dulu beli pembesar payudara itu, dia lihat saya nggak berani lihat mata, saya lihat dia juga tidak berani lihat mata, apalagi menanyakan progresnya tambah besar atau enggak gitu ya. Jadi memalukan, betul. Siapa yang tahu tadi? Iya, betul sih, memalukan ya. Tapi waktu itu entah kenapa dapat keberanian itu, padahal sebulan cuma take home pay, maksudnya dari komisi 400.000, 500.000 ya, anak SMA lah ya, cukup happy dengan duit 400-500.000. Terus masuknya ke London School yang isinya 100% populasinya itu 20% pria. Dan populasi prianya kalau dibagi dua lagi, setengah beneran pria, setengahnya setengah jadi. Ya, jadi saya menampilkan foto istri dan anak-anak saya untuk menunjukkan bahwa saya masih di jalan yang benar. Ya, sebelum ada yang berasumsi macam-macam gitu ya. Nah, nggak bercanda ya. Nah ini, sebagai anak yang ke Jakarta kejar nilai, nggak mau kecewain orang tua karena kuliah mahal-mahal gitu ya. Apa sih teman-teman yang ada di benak pikiran saya? Yang benak pikiran saya adalah kerja sama perusahaan besar. Ya, waktu itu sempat ada semester 7 disuruh cari magang, saya nggak dapat magang. Dosen saya sampai cariin saya pekerjaan dan dapat pekerjaan full time. Pekerjaan full time gaji 3 juta saat itu. Terus ada satu dapat tawaran magang dan saya ngejar banget pengen magang di Astra. Teman-teman kebayang nggak? Magang di Astra nggak tahu bayarannya berapa. Dapat kerjaan tetap gajinya 3 juta. Teman-teman pilih yang mana? Pilih yang mana? Kerja tetap gaji 3 juta sama tawaran magang gajinya masih nggak tahu. Magangnya di Astra. Kira-kira pilih yang mana? Astra. Tahu nggak kenapa? Karena idealis, betul. Karena idealis saya apply ke 5 perusahaan Astra. Kalau zaman sekarang mungkin anak muda udah nggak ada yang mau lagi di Astra ya. Maunya di apa? Maunya Gojek gitu ya kali ya. Nah, nggak tahu deh. Pokoknya intinya adalah anak muda yang idealis sekali. Saya pengen kerja di Astra. Jadi teman-teman, saya hari ini cerita itu karena saya mau kasih tahu bahwa saya pun tidak dididik untuk jadi pebisnis. Ada di sini yang merasa saya di Prudential bener nggak ya? Saya di Prudential bener nggak ya bisnisnya? Karena saya nggak dididik nih jadi pebisnis. Orang tua saya juga bukan yang pebisnis, kakak adik saya juga bukan yang pebisnis. Ya, nah singkat cerita akhirnya saya magang di Astra. Dan selesai magang ditawarin kerja tetap. Tapi pada saat itu saya selesai magang, sepupu saya, which leader saya cukup jeli ya, dia melihat saya udah bokang cok. Tahu bokang cok? Pada sini mah tahu lah ya, bokang cok. Gak ada kerjaan gitu. Ya, jadi dia lihat, Handoko udah selesai magang ya, yuk ajak ketemu yuk. Nah, sebagai anak kos yang sehari di sebulan dimodalin orang tua 2,5 juta, 1 juta buat bayar kos, 1,5 buat makan 30 hari. Saya diajak makan burger waktu itu, boleh next time, di Carl's Junior Grand Indonesia ya. Nah, jadi teman-teman, saya waktu itu mengokekan sepupu saya ajak ketemu, walaupun saya udah diwanti sama mama saya, kamu jangan ketemu si Aleng ya. Aleng itu udah di Prudential sekarang, dia udah nggak di hotel mulia lagi. Lu kalau ketemu Aleng ya, bicarain pasti lu diajak jadi agent Prudential. Nah, ya, saya udah males. Kenapa? Karena dulu ada saudara saya datang ke mama saya, bukan si Aleng, orang lain lagi. Tante beli Prudential ya, kalau nggak 500, 350.000 pun boleh. Zaman dulu gitu ya, 350.000 pun boleh. Terus mama saya nggak ngerti, ya coba ngomong sama cicinya Handoko, ya namanya Desi kakak saya. Coba ngomong sama Desi. Terus kakak saya tanda tangan. Bayar 10 tahun 350.000, pulang bersama mama saya berantem. Kita ini baru buka toko, kamu tanda tangan sama orang, bayar komitmen jangka panjang. Terus saya bilang, wah Prudential bikin berantem nih. Ya kan, jualan Prudential sama nih kayak MLM nih, maksa-maksa orang ya, ngepus-ngepus orang gitu ya. Jadi teman-teman kebayang nggak, kepengen nggak jadi agent dengan pengalaman seperti itu? Nggak kepengen kan? Jadi waktu mama saya bilang, oh lu jangan ketemu Aleng ya. Aleng itu udah nggak di hotel mulia jadi purchasing. Dia sekarang di Prudential jualan asuransi. Lu jangan ketemu ya. Teman-teman, jadi saya ketemu nggak? Nah, saya ketemu karena mau ditraktir makan burger. Jadi pintarnya leader saya dia bilang,
hati nggak mau join Prudential. Tapi sebagai anak kos, sebulan 1,5 juta, sehari 50.000, makan 3 kali dengan duit 50.000 sudah ditebak. Saya makannya nggak jauh-jauh dari warteg, betul nggak? Jadi teman-teman, siapa yang di sini kerekrut dengan alasan yang lebih kuat dari cuma makan? Nah, ya, pengen punya hidup lebih baik, sekolahin anak ke luar negeri, ya, pengen pensiun yang enak, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Teman-teman punya motivasi yang jauh lebih keren daripada cuma makan burger. Nah, tapi nanti kalau ketemu anak muda kayak saya dulu, ya, jangan ceritain terlalu keren-keren, ya, nggak kebayang, ya, ditraktir makan burger aja dah dateng, ya. Boleh applause nggak buat leader saya? Saya hutang budi lah sama dia. Kalau nggak ada leader saya sekarang masih kerja di Astra mungkin, ya. Oke, so itu alasan joinnya. Tapi momentum untuk jalaninya itu beda cerita. Siapa yang merasa bahwa kadang kita rekrut agent, kadang rekrut, tapi untuk ngeklik yang butuh momentum yang berbeda? Merasa? Oke, nah momentum saya datang bukan ketika speaker, bukan ketika ada orang ngomongin saya segala macam. Karena saya si kutu buku, momentumnya datang malah justru waktu lagi baca buku, ya. Jadi saya sebagai leader juga pikir kadang lucu ya, saya ngeklik karena buku, ya. Jadi beberapa agent saya suka kasih buku. Nah berujung bukan ada yang ngeklik, tapi buku saya nggak balik. Dibaca juga, gitu ya. Saya pikir saya ngeklik karena buku. Wah, ini agent gua nih kalau udah nggak ketemu nih ngekliknya di mana, saya kasih buku, ya. Berujung bukan dia ngeklik, buku saya nggak balik. Ya, nah jadi jarang lah ya, jarang. Tapi saya ngeklik karena buku. Saya baca sebuah buku judulnya Mimpi $1 Juta. Ada yang pernah baca? Mary Riana. Iya, Mary Riana. Namanya jangan disebut karena dia udah punya kompetitor sekarang, ya. Jadi nggak usah bahas Mary Riana-nya, tapi saya ngeklik karena ada satu kata-kata di situ yang bagus. Dia bilang gini, boleh next slide? Nah, boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Amin. Ya baca doa, enggak, salah saya, kepanjangan. Nah, jadi waktu itu saya ngeklik hanya dari satu kalimat ini. Jika saya ngelakuin hal yang sama dengan apa yang orang lain lakukan, bagaimana saya bisa punya hidup yang berbeda? Nah, kenapa saya dulu kebayang untuk pengen punya hidup yang berbeda? Berapa banyak di sini pengen punya hidup yang berbeda dari teman-teman sepantaran? Ada? Rata-rata teman-teman kita ngapain, kolega kita ngapain, kita mau punya hidup yang berbeda. Rata-rata bos kita, supervisor kita yang udah kerja lebih lama dari kita, ngapain, kita mau punya hidup yang berbeda. Kita buka toko baru 3 tahun. Ada orang yang buka toko spare part 5 tahun lebih dulu dari kita. Kita nggak mau 5 tahun lagi ke depan jadi kayak dia. Ada yang mau berbeda? Mau berbeda. Nah, kalau mau berbeda teman-teman, kata Mary Riana bukan kata saya, harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dulu saya diledekin sama teman saya. Jadi waktu saya udah capek MLM, saya di kuliah diajakin lagi MLM. Terus waktu dia mau main ke kosan saya bilang saya nggak mau. Terus besoknya saya dibully di depan kelas. Handoko itu yang tebel itu otaknya, kita itu yang tebel itu dompetnya. Nah waktu itu saya tidak tersinggung sama sekali, teman-teman. Tapi saya keinget dulu beredar satu buku di Gramedia, ya, ada satu buku karangan Robert T. Kiyosaki, judulnya Why A Student Work for C Student dan Why B Student Work for the Government. Kenapa orang-orang yang nilainya A kerja sama orang-orang yang nilainya C, dan orang-orang yang nilainya B itu kerjanya sama pemerintah. Dari sini saya ngelihat ada tanda-tanda kebingungan. Bingung ya? Saya ngomong kecepatan nggak? Kalau kecepatan tolong angkat tangan, nanti ada CCTV, nanti ada yang datang jemput. Jadi intinya waktu itu saya cari buku, sering ke toko buku, dan ada buku judulnya Kenapa Orang Pintar Kerja Sama Orang Yang Nggak Pintar, gitu loh. Kenapa orang yang biasa-biasa kerja sama pemerintah? Terus saya jadi ketakutan sendiri, apa benar ini ramalan teman saya bahwa Handoko ini pintar doang, tapi cari duit nggak bisa. Ngerti ya maksud gua? Ketakutan orang pintar adalah dia jadi terlalu pintar sampai nggak bisa cari duit. Dan waktu itu saya tidak bilang saya pintar, saya cuma IPK bagus. Kenapa IPK bisa bagus? Duduk depan, tidak pernah telat, gitu ya. Dengerin apa kata dosen, itu aja. Saya juga nggak mengakui saya pintar, gitu loh. Tapi saya mulai berpikir, hari ini ya saya back student, suatu saat 5 tahun ke depan gua pasti dinilai orang ini. Ya, Handoko yang 5 tahun lalu mahasiswa terbaik hari ini jadi apa? Pernah nggak teman-teman lagi reuni, terus
ngobrolin orang. Yang diobrolin adalah, dulu si ini sekarang ngapain? Pernah nggak? Ya. Dulu si itu sekarang ngapain? Dulu mantan gue kurus sekarang jadi gendut. Puji Tuhan, mau kayak nggak bercanda ya. Itu body shaming. Macam-macam lah kita ngobrolin, betul kan? Nah, waktu itu saya kebayang kalau hari ini saya bagus, 5 tahun ke depan orang akan nilai saya ngapain. Dan waktu itu lulus satu kampus, satu fakultas itu 1.000 orang. Hari ini teman-teman yang jalan bisnis banyak kan? Yang baru mau coba online shop banyak kan? Yang baru mau coba buka toko banyak kan? Yang jadi karyawan setiap jam 12 mereka turun ke bawah makan bukan karena lapar, karena memang jamnya makan, banyak kan? Apa yang membuat kita berbeda dari mereka? Apa yang membuat kita bisa capai hal yang berbeda? Itu sih yang membebani saya. Nah, kalau itu juga menjadi beban teman-teman buat teman-teman semua dulunya atau sekarang, teman-teman. Mungkin teman-teman dulu sempat jadi beban, sekarang udah enggak sejak ketemu Prudential. Tapi saya kasih tahu bahwa banyak orang lain di luar sana yang masih perlu kita rekrut dan kita kasih tahu bahwa ada loh cara yang berbeda untuk jalanin hidup. Boleh applause buat Prudential yang sama-sama sudah ketemu. Akhirnya saya ngeklik dan saya coba jalanin. Di pikiran saya simpel banget. Anak usia 21 tahun mikirin apa? Bro, usia berapa bro? 30, nggak kelihatan ya. Gue tebaknya tadi 22 ya. Sama kayak Loloy salah tebak usia saya juga salah tebak usia Loloy. Ya curang banget ya di sini, kenapa ya usianya udah ini banget tapi mukanya bisa baby face ya. Iya. Ya dulu saya enggak loh, saya 22 tahun tapi saya harus berusaha kelihatan 30. Kenapa? Karena ngomongin duit orang susah percaya. Jadi tadinya kacamata saya tuh minusnya 0,25 yang nggak harus pakai kacamata. Saya bela-belain pakai kacamata supaya kelihatan sedikit lebih tua. Ya, nggak pernah pakai pantofel dan celana kain, tapi bela-belain pakai pantofel dan celana kain supaya sedikit kelihatan lebih tua, supaya orang bisa percaya. Ya, ini cerita orang zaman dulu ya. Boleh next slide. Singkat cerita, Februari 2012 saya jalanin dan ada beberapa perjuangan yang saya alami ya, mungkin seperti kebanyakan dari kita. Ngomong-ngomong saya punya waktu sampai jam berapa, bro? Jam 3. Apaan? Mulai? Jam 2. Hah? Jangan, gua ada janji jam 1 di Bewok. Jam berapa? Lagi final sprint ini gua juga. Hah? Jam 12 ya? Pas jam 12 ya? Oke, gua cepetin ya. So, ada beberapa tantangan yang gua alami. Pertama, teman-teman, gua itu nggak ada market. Gua startup tahun pertama itu 72 case. Ya, closingnya 350.000, 500.000. Kalau closing 2 juta per bulan, di sini ada yang pernah closing di atas 2 juta per bulan? Boleh angkat tangannya jujur, gua tanya. Pernah closing nggak di atas 2 juta per bulan, alias 24 juta API satu case? Ada nggak? Boleh angkat tangan nggak? Wah, coba lihat kiri kanannya banyak. Closing di atas 2 juta per bulan. Coba sekali lagi angkat tangan banyak. Nah, dulu saya kalau closing 24 juta per bulan, teman-teman, wah, itu dunia serasa indah sekali. Ya, itu barongsai dipanggil, ada karpet merah digelar, ya kan, ada petasan, terus ada naga. Ya, pokoknya happy banget. Ya, karena kenapa tiap hari makannya 350.000, 500.000, 700.000. Startup waktu itu 400 juta API. Ya, saya 72 case, saking kecilnya. Ya, kenapa? Yang diprospek siapa? Baru 3 tahun di Jakarta, usia 21 tahun, tidak kenal siapa-siapa, kerja kelompoknya di kampus, nggak kenal rumah orang. Yang diprospek siapa? Teman kampus. Teman. Berharap habis prospek teman, bukan dia ambil. Berharap habis prospek dia. Sekarang kamu udah ngerti asuransi kenapa penting kan? Boleh nggak kenalin gue ke orang tua lu? Jadi, tahapan closing gue ada tambah satu lagi. Dia mau kenalin ke orang tua dia apa enggak? Kalau gue tidak berhasil buat dia merasa itu penting, dia nggak mau kenalin ke orang tuanya. Paham teman? Jadi dulu case saya kecil-kecil sekali karena beberapa malah teman saya closing tapi orang tuanya enggak. Terus jarang bisa mimpin diri sendiri, nggak ngerti disiplin, nggak ngerti on time apa segala macam. Kenapa? Nggak pernah kerja sama orang, nggak pernah ngerasain kerja susah sama orang, nggak pernah ngerasain yang namanya dimarahin bos. Sampai sekarang saya paling diketawain sama tim gua. Kenapa? Karena nggak pernah ngerasain dimarahin bos. Jadi gua di sini pernah dimarahin bos? Pernah? Oh sering ya? Oh iya. Nanti coba kalau yang masih belum lepas ya nanti boleh limpahkan ke Acong ya. Ya jadi saya nggak pernah ngerasain. Jadi banyak hal yang saya nggak pernah ngalamin. Akhirnya saya tidak punya pembanding. Jadi bagi banyak orang yang udah pernah kerja, punya buka bisnis, ke Prudential rasanya enak banget. Tapi dulu saya ke Prudential
masih komplain, masih nggak mau on time, masih susah bangun pagi, banyak hal. Yang ketiga, ya orang tua saya bilang, nggak usah di Prudential ya, mama modalin nanti kamu buka toko bangunan aja ya. Padahal mama saya duit pensiunnya segitu-segitu aja, mana berani sih kita ngorbanin uang pensiun orang tua buat bisnis, nanti kalau bangkrut, kalau gagal gimana? Nangkep ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu benar-benar nggak ada yang support. Nah mungkin teman-teman di sini juga ada ya, yang orang tuanya awalnya tidak support, orang tua, yang mungkin pasangannya tidak support, mungkin keluarganya tidak support, banyak macam ya. Tapi saya cuma mau cerita tentang support keluarga atau support orang terdekat. Kadang waktu mama saya, papa saya tanya saya waktu income saya masih 2 juta. Tiap hari telepon, itu ngomongnya suruh buka toko, suruh balik kerja ke Astra, macam-macam. Sering. Siapa yang sering? Keluarganya juga suka ngegerecokin. Sering ya? Nah, dulu saya gitu, ya. Waktu income saya 8 juta, 10 juta. Kenapa? Karena mutasi rekening saya dipegang oleh cici saya. Jadi dia sekali-sekali suka cek dan kasih tahu ke orang tua saya. Waktu saya sebulan udah hasilin 10 gitu ya. Waktu usia 22 ya. Nah, orang tua kalau ada telepon pesannya beda. Kalau ketemu orang jangan lupa minum, beli buah yang udah siap dipotong, ya. Kalau males beli buah potong sendiri, beli buah yang udah siap dipotong di Carrefour. Zaman itu ada Carrefour gitu ya. Omongannya mulai beda. Nah, waktu income saya waktu itu udah ngelebihin usia saya, udah 20-an ke atas maksudnya. Setiap kali Imlek saya pulang ke Pontianak, terus ada sales toko baju mama saya yang sering bertamu ke rumah, dia bilang, kamu daripada capek-capek sales baju udah belasan tahun, saya lihat kamu, mending saya ikut anak saya di Prudential. Nah, jadi begitulah orang tua, begitulah orang-orang sekitar kita. Mereka tidak melihat proses, mereka melihat hasil. Mereka cuma takut kita gagal, mereka cuma takut kita nggak berhasil, mereka cuma takut kita kecewa. Setuju? Jadi orang terdekat dibuktiin dengan apa? Hasil. Nah saya bilang, Ma, izinin saya jalanin Prudential 1 tahun. Nah komunikasi ini penting. Seringkali agent saya juga sering lupa. Dia lupa bahwa komunikasi ke orang terdekat itu penting. Jadi dia beradu terus. Mau datang training, dia adu. Mama saya marah nih, saya datang training. Ini saya marah nih, kenapa orang lain jadi agent nggak perlu datang training, kenapa saya jadi agent datang training terus? Ya, sering beradu. Kenapa? Karena komunikasinya nggak jelas. Karena kita nggak ngomong sama orang tua kita, sama orang di rumah kita. Apa sih yang mau kita kejar? Dan saya waktu itu ngomong, Mama boleh nggak jangan telepon ngegerecokin saya untuk pindah haluan 1 tahun aja. 1 tahun di Prudential saya nggak jadi apa-apa. Tahun depan apapun yang Mama Papa mau saya lakukan, saya akan lakukan. Mau buka toko bangunan, balik kerja sama Astra, saya masih akan 23 tahun. Nggak ada kata terlambat untuk saya kembali. Nah, akhirnya dikasih. Begitu dikasih, teman-teman, tahun itu saya buktiin. Oke? Nah, tapi topik hari ini pembahasan bukan tentang background, tapi supaya teman-teman tahu dari mana saya berasal. Boleh next slide? Oke, saya mau bawain tentang satu judul namanya Pembuat Arti. I'm a Meaning Maker. Boleh next? Oke. Nah, untuk bisa buat arti, teman-teman, ada satu hal yang paling harus kita bisa kuasain dalam membuat arti, menurut saya ya, sekali lagi ini sharing, adalah membuat arti tentang kegagalan. Boleh next slide? Oke, boleh next semua aja sampai slide-nya selesai. Ada 4 poin. Nah, dulu saya tuh berkali-kali dalam perlombaan. Saya sering sekali ikut lomba, sampai orang tua saya bilang, Andoko kalau boleh jangan ikut lomba lagi. Kenapa, Ma? Karena kamu selalu kalah. Dan Mama capek nganterin kamu. Latihan drama, Mama anterin kan. Dulu saya SD SMP kan belum bawa motor kan, jadi orang tua anterin kan. Dan Mama capek anterin kamu latihan. Demi 1 lomba latihan 10 kali, 15 kali. Mending menang, ini enggak. Ya kan? Dan itu berkali-kali sampai orang tua saya bilang, udah kalau boleh kamu jangan ikut lomba lagi, boleh nggak? Mama capek anterin kamu dan kamu nggak pernah menang. Wah, gila sebagai anak ya. Kalau sekarang orang tua zaman begini ya, dibilang anaknya kena mental ya. Nah, ya. Tapi orang tua zaman dulu itu kayak sah-sah aja gitu ya. Nggak ada mental health issue gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya dibilangin gitu, oh begitu ya. Ya udah, tapi saya tetap ikutan. Nah teman-teman, penting sekali untuk tidak menganggap kegagalan itu final. Penting sekali untuk tidak menganggap kegagalan itu final. Karena kalau saya menganggap kegagalan itu final, berani nggak punya saya suatu saat bermimpi untuk jadi mahasiswa terbaik, pengen juara ini, juara itu, berani nggak? Karena apa yang ditanamin itu mengakar loh di dalam diri kita, benar nggak? Kalau kita anggap diri kita loser, pecundang, maka selamanya kita jadi pecundang gitu ya. Nah, saya berkali-kali lagi kalah dalam hal apa? Boleh? Tampilin, yes, nah ini muka saya setiap kali keluar lomba ya, mukanya kalah ya. Depresi urusan asmara gitu ya. Jadi waktu lagi saya mau kejar start club tahun pertama saya jadi agent ya, orang yang saya lagi PDKT-in ya, 1 bulan 2 bulan saya anggurin ya.
Dia dari Pontianak ke Jakarta ya, terus dia berharap saya ke Jakarta dekat sama dia, pacaran sama dia. Terus dia bilang, kamu 1-2 bulan ini ngerjain Prudential terus, coba kamu pilih saya atau Prudential. Ya Prudential lah. Orang udah janji sama orang tua 1 tahun disuruh pilih Prudential apa dia bisa kita cari lagi, benar nggak? Istri juga belum nggak? Ya untung nggak sama dia sekarang. Gini. Terus, tapi sekarang ngomong seru ya, tapi waktu itu depresi ya, kan masih muda, darah muda menggelora, bener nggak? Yang putus kan rasanya mengganggu sekali ke aktivitas kita kan, semangat kita. Dan 3, tidak pernah berhasil dan bertahan di bisnis direct selling. Tadi saya udah cerita di MLM macam-macam, saya udah pernah gagal. Jadi sampai saya nepok temen saya, jangan ditepok ke tangan. Sampai saya tepok kok. Saya tepok teman saya bilang, boleh nggak lain kali kalau gue mau join bisnis yang begitu-begituan lagi, begituan maksudnya networking, lu tepok gue dan lu sadarin gue nggak mau lagi di tempat itu. Sampai segitunya gue henti, ya. Dan yang keempat, perjalanan karir di perusahaan juga nggak mulus ya. Pernah juga saya gagal, pernah juga saya punya tim saya hilang. Saya orang lama, teman-teman tahu ya. Nah, pernah juga saya ngomong bayar 10 tahun, ternyata nggak bayar 10 tahun. Terus kita harus ketemu Ci, ternyata nggak mau bayar 10 tahun Ci ya. Gue bilang, tapi kalau hari ini gue nggak berani ketemu lu, gue melakukan 2 kesalahan. Pertama adalah gue ngomong sama lu, gue bayar 10 tahun. Yang kedua adalah, karena gue takut ketemu lu, gue kabur dan lu selamanya anti berasuransi dan lu takut. Akhirnya terjadi apa-apa sama keluarga lu makin parah. Nah hari ini gue minimal nggak mau melakukan kesalahan yang kedua. Jadi gue kasih tahu lu bukan bayar 10 tahun terus, bayar terus. Nah tebak teman-teman, mereka tutup nggak? Mereka nggak tutup. Mereka menghargai kejujuran kita, keterbukaan kita. Saya kenal sahabat saya kok. Nah sahabat saya di Tanah Abang, saya datang putar sampai lantai 12 baru dapat parkiran. Iya kan? Buka ilustrasi, bener kan? Lu kamu ngomong sampai tahun berapa? Hah? 10 tahun, duit berapa? Gini, gua kan? Terus gue bilang, kok, lu tau gak kenapa gue datang hari ini? Gue putar parkiran Tanah Abang sampai lantai 12, kok setengah jam gue nyari parkir supaya bisa ketemu lu. Lu tau gak kenapa gue masih berani ketemu lu? Karena gue gak mau jadi agent-agent lain yang kabur. Yang mereka habis ngomong bayar 10 tahun, mereka gak pernah berani kelihatan lagi mukanya. Tapi hari ini kalau gue gak datang selamanya, lu gak akan percaya asuransi lagi. Akhirnya dia buka polis lagi, gue dapat 50 juta rupiah. Ya. Gue bukan orang yang paling hebat di Prudential, tapi gue adalah orang yang pernah melakukan kesalahan dan bertahan. Teman-teman, tidak pernah masalah kita pernah buat salah di Prudential, di bisnis kita, di keluarga kita, di pertemanan kita, di hubungan kita dengan siapapun. Tapi kita dinilai ketika kita tahu kita bikin salah, apa yang kita lakukan. Kita datang ke orang atau kita kabur. Do you fight or do you fly? Kita fight atau kita kabur. Oke? Boleh tepuk kiri kanannya? Kamu fight atau kabur? Kamu fight atau kabur? Oke. Fight ya. Oke. Boleh next slide? Boleh next slide? Oke. Nah, saya memilih untuk meredefinisi beberapa kegagalan saya. Boleh next slide lagi? Saya coba lagi ya. Nah, dunia membagi, teman-teman. Kenapa penting untuk kita kasih makna? Karena dunia membagi orang itu hanya gagal dan sukses. Setuju nggak? Ini startup, ini enggak. Ini promosi, ini enggak. Setuju? Nah, saya baca ini dari sebuah buku, judulnya The Man Search for Meaning oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl itu orang Yahudi, teman-teman. Intinya dia ditahan di Nazi, tahu? Mereka ditahan di Nazi, ditaruh di camp yang sulit banget, dibikin susah bertahan hidup, tiap hari angkut batu dari A ke B, B ke A, dibikin kerjain pekerjaan yang nggak berarti sampai mereka lebih memilih mati daripada hidup. Nah, terus dia merumuskan ini dan dia gambar lagi. Boleh next slide? Sebenarnya di dalam hidup ada satu lagi garis di atas dan di bawah, namanya fulfillment dan Nah, ukuran orang lain adalah berapa banyak uang kita hasilin, penghargaan dari orang lain, respect orang lain. Boleh next lagi? Nah, ada fulfillment dan depression. Boleh next slide? Boleh klik next. Oke. Nah, teman-teman, pernah nggak ngelihat orang gagal dan depresi? Pernah nggak? Gagal startup nih, gagal promosi nih, depresi. Banyak nggak? Gagal closing nih, gagal ketemu nasabah, depresi. Sering nggak? Sering. Oke. Pernah nggak ngelihat yang kanan? Orang sukses tapi depresi. Pernah nggak? Orang kaya, orang terkenal tapi depresi. Pernah? Pernah. Banyak nggak? Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Cong, lu depresi, Cong? Enggak lah. Rambut masih tebelan Acong daripada punya gua. Lebih depresi gua daripada Acong. Enggak ya?
artis-artis, penyanyi-penyanyi terkenal. Orang lu mau nggak follower lu 100.000? Dia follower ratusan juta, kenapa dia bunuh diri? Benar? Kenapa maksud saya teman-teman? Dia sukses loh, dia punya banyak duit loh. Dia sekali posting endorse saja barang-barang yang dia endorse terkenal langsung laku loh. Kenapa dia bunuh diri? Betul? Sukses tapi depresi. Nah yang ketiga, sukses dan happy. Nah itulah Aco. Amin. Haleluya. Gua kenal Aan itu sebelum Aan di Prudential. Kita, ya. Anak Chihuahua. Terus, gua kenal Aan sebelum Aan di Prudential. Waktu itu kita di Full Gospel ya bro ya. Nah, karena gua speakernya gua bebas ngomong bro. Bebas. Kalau lu mau bebas ngomong tentang gua nanti, lu speaker tempat gua. Okay? Jadi, gua kenal Aan sebelum Aan di Prudential. Waktu itu kita kenal di komunitas namanya Full Gospel. Habis itu, Aan waktu itu masih sales keran tuh. Jadi sales keran ya, tiap kali sampai Full Gospel mukanya. Teman-teman jujur ya, jujur saat itu ya aneh, jujur ini gue ngomong, gue orangnya fair, gue ngomong di publik gitu ya. Gue kepikiran rekrut dia aja enggak. Hopeless. Padahal gue ke komunitas nyari rekrutan. Gue ketemu dia udah jadi AB di Prudential ya nggak sih? Aduh ya, jadi jangan lihat teman-teman kita punya kiri kanan tuh kita lesu kita nggak rekrut loh. Bisa jadi muka mereka lesu karena belum ketemu Prudential. Bener dong? Ya, kebayang dia hari-hari sales entah sampai mana ya, sampai malam di pertemuan komunitas dia mukanya udah kusut ya, udah jatuh ya, mukanya ya kan, aduh, nggak bergairah. Joshua juga mukanya soplak. Tapi itulah hebatnya itulah hebatnya Prudential dan leader-leader teman-teman. Boleh applause buat Prudential. Sekarang gue ngeliat Aan ya mukanya nggak pernah stres ya, kecuali ya kayak hari ini tanggal 30 ya, kalau case nggak isu ya, stres wajar. Oke. Ya, so abundance and happy ya, kita bisa lihat kok sukses orang tuh yang happy tuh yang gimana gitu ya. Dia punya banyak duit tapi dia punya waktu, punya happiness. Dia merasa dia kerjaannya bermanfaat. Nanti kita bahas bagaimana caranya abundance. Nah, yang lucu nih yang terakhir. Wah, waktu gua tinggal dulu. Oke. Yang lucu nih yang terakhir. Orang-orang yang belum berhasil tapi dia bisa merasa fulfilled. Nah, kita bahas. Boleh next slide. Saya ceritain dari cerita nyata ya. Tapi nama sudah disamarkan, jika ada kemiripan cerita itu hanyalah fiktif belaka. Tidak ada satupun dari cerita ini yang disengaja, oke? Kita sebut nama agent saya, ex-agent saya namanya Ben. Ben adalah seorang anak usia 18 tahun. 18 tahun. Oh, anak si Joshua. Kenapa? Waktunya udah habis ya? Belum. Gak ada video kan? Gak ada video. Gue pikir ya cetak-cetak. Ini waktunya udah habis, gimana? Jadi Ben itu usia 18 tahun. Saya mau rekrut mamanya yang dikasih anaknya. Aduh kok daripada kamu rekrut saya, udahlah anak saya aja lah. Daripada pulang mutar main game terus ikut kamu lah kenal dunia. Singkat cerita si Ben ikut saya. Bukan Ben anaknya Joshua ya. Ben anaknya Joshua masih kecil. Anak saya Ben juga. Jadi dia ikut saya usia 18 tahun. Tinggal di Tanjung Duren, memang dia pendatang di Jakarta, tinggal di Tanjung Duren, dapat janji prospek ke Roxy, dia nggak ngerti caranya. Jadi saya mesti ajarin Ben dari, lu pasang headset lu, habis itu lu pasang helm, terus lu dengar, turn right, turn left. Itu kayak kata hati gue bilang, nanti akan muncul, turn right, turn left. Nanti kalau ada kata-kata, you have arrived at your destination, artinya lu udah nyampe. Dari Tanjung Duren ke Roxy dia mesti gua arahin. Setiap kali role play, presentasi ke nasabah loh, role play keringatnya bercucuran. Ada nggak di sini role play presentasi nih segitiga asuransi kayak apa kayak gitu ya sama leadernya keringat tuh bercucuran. Ya. Oh ada ya? Oh iya. Ya, nanti Anda orang sukses berikutnya lebih baik dengerin ya karena ceritanya nanti relate. Jadi dia susah banget prospek dan presentasi ya. Sampai akhir tahun dia berteman dengan teman-teman sekantornya. Di sini ada yang punya teman kantor nggak? Teman yang ketemu di kantor, ada kan? Nah, dia berteman dengan 4-5 orang dan 4-5 orang ini hampir promosi dan mereka berlima bersama dengan si Ben pergi ke Zara membeli jas untuk simulasi promosi. Wah, mereka bertantang betenteng ya. Kita bentar lagi promosi, kita semangat, ayo fight. Bagus ya? Pertemanan yang positif sekali. Singkat cerita 4 orang itu promosi kecuali si Ben. Ben tutup tahun itu dengan 180 juta API,
dengan tidak punya tim, karena dulu waktu mau promosi UM itu harus ada 4 agent 30, 30, 30, 30. Jauh lebih sulit daripada saat ini, setuju? Sekarang cuma butuh berapa? 4. 4 agent, satu A, satu A ya. Dan waktu itu harus 4, dan akhirnya band karena gagal di kaki tidak berhasil promosi, tapi band berhasil tutup 180 juta FPI. Hari itu band merasa gagal banget ya. Ada petir di mana-mana, langit gelap gitu ya, harapan nampak sirna gitu ya. Dan Ben bilang, kok kayaknya saya nggak cocok di bisnis ini. Saya bilang, Ben, lu nanti tahun depan bisa coba lagi. Ayo, gua ajak dia ke Strawberry Cafe, gua ajak dia main bedak-bedakan, dia cowok, saya cowok. Dengan maksud hati menghibur dia, dengan berharap saya terlihat lucu, maka dia sangat semangat lagi. Tapi penghiburan nampaknya sia-sia. Ya, tapi saya mau kasih tahu teman-teman. Hari ini teman-teman, final sprint kita fight, betul kan? Apapun hasilnya setelah kita fight sampai akhir Desember di tangan kita, kendalinya sebenarnya enggak, betul? Karena nasabah mau closing apa enggak, lu nggak bisa paksa, betul? Lu cuma bisa kendaliin gua ketemu lebih banyak orang. Kayak Joshua sama Nopi ya, gua tiap malam lihat mereka punya instastory, entah mereka beneran di rumah sakit dan prospek apa enggak, atau itu stok foto lama diposting ulang-ulang, gua juga nggak tahu. Tapi gua berharap itu beneran. Nggak bercanda ya, gue tahu itu beneran lah, masa post ya nggak sih. Nah, tapi kita bisa kendaliin, kita malam ketemu lebih banyak orang, prospek lebih banyak, betul nggak? Tapi yang kita nggak bisa kendaliin adalah hasil. Ben juga sama. Di akhir tahun dia prospek ke satu orang saudaranya ngasih patokan gini-gini amat. Lu coba kebayang. Saudaranya kasih patokan rumah Cici, buka toko bangunan di Karawang dekat pabrik Coca-Cola. Nah, lu pergi cari. Nama toko bangunannya nggak dikasih, nomor nggak dikasih, jalan nggak dikasih, ya kan? Tapi singkat cerita, entah gimana ceritanya dia ketemu, dia isi bensin jam 5 sore berangkat dari Jakarta, pergi prospek, pulang lagi sampai Jakarta jam 12 malam, bensin habis di hari yang sama. Dia punya kertas, dia fotoin gua, dia punya kertas hasil dia tulis alamat orang sampai basah kesiram air karena hujan, ditempel di tangan, tangannya udah keriput banget, itu ke foto semuanya. Dan Ben tetap tidak berhasil promosi. Menurut kamu Ben gagal atau berhasil? Kenapa menurutku berhasil? Ben kantongin income 180 juta API product unit link itu 4,5 juta sebulan. Dan dia baru usia 18 tahun. Ben awalnya tinggal di Tanjung Duren, ke Roxy aja dia nggak ngerti caranya. Sekarang dia bisa ke Karawang sendiri pakai motor loh. Ben tadinya roleplay sama leadernya aja keringat bercucuran. Sekarang bener-bener mamanya, harapan mamanya jadi kenyataan. Ben kenal dunia. Berani ketemu supplier toko mamanya yang dia tadinya nggak kenal. Usia 18 tahun loh. Teman-teman, gua aja nggak tahu usia 18 tahun gua lagi ngapain. Teman-teman, usia 18 tahun bisa nggak melakukan itu? Tapi anehnya, kita dan dunia menjudge orang dari promosi dan enggak. Ya udahlah, dunia ngejudge kita peduli amat. Tapi yang penting adalah kita menjudge diri kita apakah hanya dari hasil. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Dan teman-teman, ya, kalau itu Ben adalah anaknya teman-teman. Ben adalah adik lu. Lu bangga nggak? Tapi Ben hari itu judge dia gagal. Dan hari itu gue sebagai leader pun gagal untuk memberi arti buat Ben. Singkat cerita Ben hilang. Tahun depannya nasabahnya Ben klaim sakit kritis, hasilin API referral buat gua 200 juta API. Nasabah yang Ben tinggalin di 2019 join jadi agent dan akhirnya promosi AAB. Kesimpulannya apa teman-teman? Ya, Ben terlalu cepat memberi arti. Ben terlalu cepat ketika kita gagal berjuang terus langsung pokoknya ya, gua Desember ini fight mati-matian. Kalau nggak promosi, lu tahun depan nggak lihat gua lagi di kantor. Buset, lu beri arti susah amat. Ya nggak sih? Dan pokoknya gue berjuang ya Desember ya. Kalau nggak closing, kalau nggak issue tuh tahun depan gak lihat gue lagi. Buset. Kenapa lu beri arti segitu amat? Bener nggak? Mama saya 18 tahun, 19 tahun buka toko. Tidak pernah setahun pun mama saya merasa gagal. Dulu teman-teman buka toko, buka usaha, 1 tahun nggak nambah cabang, teman-teman tidak pernah merasa gagal. Kenapa kalau fight mati-matian, kalaupun nggak berhasil, kenapa kita anggap diri kita gagal? Fair nggak kita sama bisnis itu? Paham nggak teman-teman maksud saya? Ya. Dan itu ada cerita tentang Ben. Dan saya harap teman-teman, apapun perjuangan teman-teman di Desember, teman-teman memaknai dengan baik. Setuju? Setuju. So kita fight ya. Ya. Dan
saya juga punya cerita kegagalan ya di 12 Desember 2012 saya kurang 140 juta API menuju startup Barcelona. Startup saya yang pertama, leader saya bilang piala yang paling dia banggain adalah piala pertama kali dia startup. So saya berjuang. Waktu itu 270 juta API di momen-momen seperti ini nih 30 November waktu itu 14 Desember. Kurang 14 hari lagi menuju penutupan tahun. Terus orang bilang pada nggak mungkin, nggak tahu ya orang itu siapa, mungkin diri saya sendiri. Tapi hari itu saya pergi canvassing. Saya pergi canvassing di percetakan negara. Percetakan negara terkenal dengan toko keramik. Ya, terkenal dengan toko keramik. Terus saya ikutin kata orang ya. Saya parkir motor saya sisirin sebelah kiri, nanti pulang sebelah kanan untuk jemput lagi motor kita. Terus waktu itu kita pakai market survey. Halo, selamat siang Ci, saya Handoko, saya ditugasin market survey daerah sini. Boleh saya minta waktunya sebentar Ci? Jangan tunggu dia ngangguk, langsung ambil kursi bakso, duduk. Ya Ci. Nah, waktu itu kok sih, lebih tepatnya kok. Boleh ya kok, saya duduk ya, oke, boleh. Kok, boleh tau nggak kok, menurut Koko nih, penyakit paling berbahaya di Indonesia saat ini apa kok? Kanker, jantung, tumor, atau stroke? Nggak tahu. Oh, oke. Kok, kalau yang paling sering dengar yang mana kok? Menurut Koko, kalau misalnya kena salah satu penyakit itu, habis uang banyak nggak kok? 100 sampai 500 juta, di atas 500 atau di atas 1 M? Nggak tahu. Itu saya ingat kata leader saya di kantor, ada leader sering canvassing. Canvassing itu ada permainan menemukan orang yang tepat, lu jangan baper. Oh ya udah jangan baper, ya udah saya beres-beres kertas saya, terus saya tanya, kok ini toko punya sendiri kok? Sambil beres-beres loh, artinya gua udah mau pulang. Sambil beres-beres tuh, kok ini toko punya sendiri kok? Nggak tahu. Terus akhirnya saya beresin tas, kertas semua udah masuk koper, terus saya mau pergi, tiba-tiba datang Enci, saya nggak tahu itu istri dia, simpenannya siapa lah, gue nggak tahu lah ya. Terus habis itu tepok engkau itu dari belakang, lu jangan gituin anak orang, gitu-gitu dia juga cari makan. Nah sialnya gue beberes kurang cepat, jadi gue denger omongan Enci itu. Dan hari itu teman-teman, gue bener-bener kesel banget. Gue pulang itu baru jam 7 pagi. Itu ibarat kita baru buka toko, orang datang rekor minta balikin duit, lu ngerti nggak? Orang dagang paling pantang kan, kita baru buka toko dia datang minta balikin duit gitu kan. Itu gua baru pergi canvassing, baru toko kedua apa toko ketiga tiba-tiba digituin kan. Nah padahal hati gua udah prepare untuk ditolak orang, tapi nggak prepare untuk dihina. Nah hari itu gua juga nggak ngerti kenapa leader gua coaching gua nangis, tapi akhirnya gua beri arti. Sebenarnya teman-teman, kenapa gua sedih, kenapa gua merasa dihina? Karena waktu itu gua merasa gua tuh tidak harus begini-begini banget loh. Kalau waktu itu buat ambil tawaran di Astra, buat ambil tawaran orang tua gua, lanjutin toko orang tua gua, begitu banyak pilihan di luar sana, nggak harus di Prudential, gua nggak harus hari ini dipandang rendah orang, betul nggak? Tapi kenapa hari ini gua bersusah-susah? Karena pilihan gua. Siapa yang mau startup? Handoko. Siapa yang mau ke Barcelona? Handoko. Siapa yang mau berprestasi? Saya. Apapun penderitaan yang hari ini saya rasain, itu pilihan saya. Dan saya sadari itu usia 22 tahun. Dan saya harap teman-teman, apapun yang teman-teman alami hari ini teman-teman, sadarilah bahwa itu pilihan siapa? Colek kiri kanannya, itu pilihan lo. Itu pilihan lo. Bahkan ada di tempat ini pilihan siapa? Pilihan kita. Siapa yang memutusin bawa mobil, naik motor, naik angkot datang ke sini? Siapa yang memutusin? Kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Betul nggak teman-teman? Kalau kita bertanggung jawab atas pilihan kita di Prudential, sisa 1 bulan ini kita selesaikan teman-teman. Selesaiin sebagai seorang gentleman, ya. Boleh tepuk kiri kanan lagi, selesaiin secara gentleman. Oke, next slide. Ivy. Oke. Boleh next slide? Yes. Karena yang orang lihat adalah yang capainya, yang gagal capainya. Tapi teman-teman, apapun perjuangan kita, teman-teman, hari itu menguatkan gua. Canvassing hari itu menguatkan gua. Gua bersyukur banget ada engkau itu. Waktu dia tolak gua, waktu dia hina gua dengan cara kayak gitu, waktu istrinya hina gua dengan cara kayak gitu, gua pikir suatu saat gua jadi ade, gua kaya, itu ruko pasti gua beli, gua ratakan, gua tanam cabai. Tapi hari ini gua bersyukur banget ada engkau itu. Gua hari ini bersyukur banget karena kalau nggak ada dia gituin gua hari itu, mungkin hari itu gua nggak tahu kenapa gua hari ini kuat. Gua minta kuat sama Tuhan, tapi Tuhan nggak kasih gua kuat. Dia kasih gua kesempatan untuk jadi kuat, betul nggak? Dan gua bersyukur banget untuk siapapun yang nolak gua. Dan waktu itu
lagi perjuangan final sprint, karena kita di final sprint, ada beberapa lagi pilihan yang gue ambil. Gue mau main ke satu daerah, daerah asal kelahiran bokap gue, dan gue udah belasan tahun gak ke situ. Terakhir gue ke situ sebelum nenek gue meninggal. Dan saudara gue bilang, gue gak usah kesini lah, di sini ada agent yang udah senior banget. Di sini ada agent yang udah senior banget. Anak-anak kalau rawat inap jam 1 pagi, kamu kebayang gak? Di jam 1 pagi susulin ke rumah sakit. Ya, dia bilang, jadi kalau kamu baru join, gak usah lah, udah banyak agent di sini dan udah senior-senior. Itu 2012. Jadi bagi yang di 2024 mendengar perkataan yang sama, kamu jangan kesini lah, di sini sudah banyak agent. Ketahuilah, dari 2012 HO itu sudah ada. Dan tidak pernah berubah sekarang dan selama-lamanya. Ya kayak janji Tuhan kan? Beneran, HO dari 12 tahun yang lalu sampai sekarang belum berubah. Oh, kamu baru jadi agent sekarang? Agent udah banyak. Di sini agent, servis jam 1 pagi nih, 1 pagi ini loh, rumah sakit, lu baru datang mau nawarin. Tapi singkat cerita, teman-teman saya nggak mau peduli. Saya bilang, saya ikhlas aja. Kalau balik ke daerah kelahiran bapak saya, nggak ada hasil, saya anggap aja saya mampir jalan-jalan. Di Prudential, teman-teman, kita perlu nemu fun-nya. Perlu apa? Fun-nya. Sambil kita kerja serius, perlu nemu fun-nya. Kenapa? Saya ngeliat banyak orang, saya ngeliat leader saya itu suka nyemil, suka makan makanan enak. Jadi dia nganggap setiap kali ketemu orang di tempat baru, saya dapat kesempatan untuk makan enak, makan cake enak-enak, makanya dia pergi gitu kan. Jadi biar apapun yang dia makan kebakar gitu ya. Nah saya ngeliat, oh ya udah kesempatan jalan-jalan lah, saya udah lama nggak ke itu, ke kabupaten itu, ke tempat itu, ya daripada saya nggak ke situ, cobalah. Teman-teman tebak pulang bawa hasil berapa? 80 juta EPN, ini lumayan kan? Nah, teman-teman, ada banyak kesempatan. Gue nggak tahu, karena gue nggak kenal leader teman-teman, juga nggak kenal setiap dari teman-teman. Kesempatan apa yang di depan mata lu di akhir tahun ini? Tapi kalau lu nggak coba, kemungkinannya 100% lu gagal. Tapi kalau lu coba, 50% masih bisa berhasil kok. Coba apa yang ada muncul di hati lu? Wah, ini udah kayak mau ini ya. Apa yang muncul di pikiran lu sekarang? Samperin si ini nih, ke sini nih. Coba deh lu prospek ke situ. Coba lu lakuin. Coba lu sambut kesempatan itu. Lu nggak akan tahu sampai lu coba, bener nggak? Teman-teman, kenapa gue sampaikan vaksin? Karena 140 juta EPN 14 hari terakhir gue udah nggak tahu mau kemana. Ketemu orang baru siang, baru malam, dan merasa bersalah banget. Namanya final sprint, jam 8 pagi masih di rumah, jam 9 pagi masih di rumah. Pergilah kan vaksin. Gitu ya. Dan teman-teman, kita perlu melakukan segalanya. Karena waktu lu jadi leader, cerita lu yang seru bukan ketika jadi leader lagi, tapi jadi waktu jadi agent. Betul tidak? Betul. Cerita yang seru pas masih agent atau leader? Pas masih agent. Jadi koleksilah banyak-banyak cerita yang seru. Oke? Nah, boleh next lagi? 5 menit lagi waktu gue selesai. Kenapa kita takut gagal? Karena kita salah memahami kegagalan dan tidak bersiap untuk gagal. Oke? Boleh next? Oke, next lagi. Nah, kegagalan yang berhasil kita sikapi dan hadapi dengan baik hari ini akan menjadi guideline bagi siapapun yang sedang atau menghadapi tantangan yang sama. Teman-teman, siapa di Prudential untuk bisnis yang besar selain saya dan leader-leader? Untuk bisnis yang besar. Kalau kita datang untuk bisnis yang besar, akan mimpin orang nggak? Pasti. Kalau mimpin orang, orang perlu nggak pengalaman kita? Perlu. Kita nggak bisa, oh lu mau pengalaman yang susah-susah ya, lu tanya aja leader lain, gua nggak ada yang susah. Gua dulu prospek 10, closing 10. Lu nggak lihat di depan MG Coffee ada patung ya, nanti ada orang datang dia bisa ini tancap 3 hiyo, enggak kan? Ya kan? Enggak, kata babe gua Herianto, dia bilang kalau lu prospek 10, closing 10, rekor 10, ke rekor 10, nanti gua bikin patung di depan kantor. Setiap orang yang masuk harus nyembah dulu gitu kan? Enggak. Kan kita nggak bisa menebeng kegagalan orang lain, kita harus pakai kegagalan kita untuk encourage tim kita, betul ya? Next slide. Nah, teman-teman, hasil itu ukuran. Hasil itu adalah ukuran. Gua udah efektif belum? Ya, hasil itu hanya ukuran. Ada tim gua bilang, kok udah nggak bisa, tinggal sebulan. Gua bilang, bukan sebulan bukan berarti nggak mungkin. Dan 1 tahun belum tentu pasti. Setuju nggak? 1 bulan belum tentu nggak mungkin. 1 tahun belum tentu pasti. Karena kalau 1 tahun lu jalanin seperti lu jalani Januari sampai November, gua jamin lu juga nggak akan kemana-mana tahun depan. Ingat teman-teman, ganti tahun tidak serta-merta ganti nasib. Itu udah tren di mana-mana.
Lu kalau ke Gramedia, tiba-tiba Januari itu semua orang jual buku agenda dan goal setting. Tiba-tiba ada peruntungan tahun apa? Sio kerbau. Peruntungan 2025 sio apa? Teman-teman, udah naturalnya, alamiahnya. Setiap orang, setiap ganti tahun berharap ada hidup yang baru. Ada yang mau kurus, ada yang mau tiba-tiba punya six pack, ada yang tiba-tiba mau jadi PCC, ada yang mau macam-macam. Udah naturalnya, bukan cuma di Prudential. Tapi saya mau ingetin sekali lagi teman-teman, kita ganti nasib kalau kita ganti keputusan dalam hidup kita. Pastikan 1 bulan ini ganti keputusan dalam hidupmu. Berjuang sekali aja untuk seumur hidupmu sebulan ini. Lu akan lihat hasilnya berbeda. Tapi kalau gua gagal gimana? Lu gagal, lu akan punya cerita yang seru banget. Tahun depan lu tidak akan memulai dari nol. Full force lu riset dari nol. Tapi lu memulai dengan pengalaman yang luar biasa. Dengan taburan-taburan yang gak mungkin usaha lu sia-sia. Setuju gak teman-teman? Setuju ya? Kita mulai next. Oke teman-teman, kita gagalnya ke depan. Boleh next terus? Ya, next aja. Oke. Nah, teman-teman, saya mau saranin untuk kita enjoy the process. Kuncinya teman-teman mau sukses dan happy, teman-teman, ya seperti Acong dan teman-teman leader yang lain, ya. Teman-teman tidak menyalahkan, tidak mencari alasan dan tidak melakukan pembenaran. Boleh katakan sama-sama? Tidak mencari alasan, tidak menyalahkan dan tidak mencari pembenaran. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang nggak enjoy. Dia bisa punya hasil, tapi kalau dia tetap melakukan 3 hal ini, teman-teman, dia capek banget hidupnya. Ya, tapi kalau teman-teman nggak mau capek, mau di Prudential marathon, boleh next slide. Caranya enjoy gimana? Sadari bahwa kerjaan kita tiap hari bermakna. Saya pernah cairin klaim 3 miliar. Dia punya polis 2013, serangan jantung, nggak diklaim sampai 2019. Ketemu saya 2019, ternyata hanya kurang 1 dokumen namanya enzim jantung. Kita bantu klaim. Polisnya 15 juta per bulan sekeluarga, suami istri 2 anak aktif lagi. Padahal tadinya udah lapse, tapi waktu 2013 kejadiannya dia polisnya masih aktif lagi. Total sekarang 15 juta per bulan Prudential bayarin sampai 2035. Sakit kritisnya cair. Kemudian 2019 ada program migrasi ke PPH itu. Dia juga ke migrasi, sekarang dia pasang link lagi di cover semua. Total yang Prudential bayarin ke keluarga dia udah 3 miliar lebih. Tadinya polisi itu udah gak aktif. Panjang ceritanya, saya nggak bisa cerita di sini. Tapi itu adalah salah satu cara saya menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan sangat penting dan bermakna. Betul? Yes. Kemarin ada nasabah lemparan saya. Nasabah lemparan dari agent saya. Tiba-tiba mau tutup polis. Saya telepon. Halo Ci. Cici orang Puntian juga ya? Gua mau Puntian ya? Oke. Langsung ngomong Puntian. Ci kenapa mau tutup? Padahal sebenarnya teman-teman kalau dia mau tutup polis, komisnya udah habis, gue tinggal kirimin form surrender, dia tanda tangan buku polis di JNE ke tempat gue selesai. Tapi kita enggak loh. Kita di Prudential nggak begitu, betul kan? Itu hanya terjadi di biru. Betul nggak? Kita orang Prudential nggak begitu. Kita telepon, Ci kenapa mau tutup? Sayang loh, Cici udah buka lama loh. Boleh saya ke rumah Cici jelasin? Boleh. Cici toko atau rumah? Toko. Tapi toko saya nggak pernah buka pintunya. Ternyata dia distributor apalah, gede banget gitu kan? Oh ya udah, nanti gue janjian. Sampai sekarang gue belum mampir, gue baru telepon dia kemarin. Tapi teman-teman, lu tahu nggak apa yang dimaksud dengan pekerjaan bermakna? Meaningful artinya kita sadar kita bukan tugasnya cuma jualan polis. Kita membangun hubungan dengan orang, kita membantu orang, dan bukan lip service, tapi benar-benar kita lakuin. Setuju? Berikutnya, significant relationship. Nah, ini soal klaim bayar, saya yakin di sini udah banyak testimoni klaim dibayar. Next slide. Nah, kita tidak menggunakan orang untuk membangun bisnis kita, tapi kita menggunakan bisnis kita untuk membangun orang. Ada banyak orang-orang di bawah kita yang mungkin hidupnya belum berubah, belum ketemu Prudential, dan kita ubahkan hidup mereka dengan membangun diri mereka. Kadang yang kita bangun nggak kelihatan omset, betul nggak? Ya, Selasa meeting kasih makan, Sabtu meeting kasih makan, FBI-nya nggak kelihatan, closing nggak kelihatan, tapi kita terus bangun. Ya, kalau di tempat lain, ya lu udah hilang lah. Tapi gue percaya di enrich teman-teman di-treat dengan baik, teman-teman dididik dengan baik. Setuju teman-teman? Setuju. Ya. Dan yang ketiga teman-teman, untuk bisa hidup yang happy ya, dan abundance teman-teman, kita bisa mengontrol apapun yang Tuhan taruh di atas hidup kita. Karena yang Tuhan taruh adalah nasabah baru mau bertemu tapi belum mau closing. Kita bersyukur nggak atas hal itu? Kita anggap apa itu? Kita pernah thank you nggak? Thank you ya. Banyak loh teman-teman hindarin gue, nggak mau ketemu gue sejak gue jadi agent. Tapi gue thank you walaupun lu nggak beli, lu mau ketemu gue. Itu hal simple yang kita syukuri dan kita ucapkan loh. Tapi kita tidak ucapkan itu kadang.
Yang kedua, telepon kita diangkat tapi belum mau ketemu orangnya. Gue mau ketemu lu tapi gue belum sempat, thank you ya belum mau ketemu gue ya. Kita bersyukur nggak orang mau ketemu kita? Bisa training dan duduk di kantor hari ini ada AC-nya nggak teman-teman? Ada AC-nya? Bayar nggak, agent? Bayar nggak ada di tempat ini? Nggak bayar, dikasih makan malah kan? Bersyukur nggak kita? Ya, ini tempat nih, lapak nih buat bisnis nih, Central Park nih nyawain tempat, tapi kita nggak dipungut biaya. Ada di bisnis yang nggak ada barang substitutnya. Nasabah ngeluh-ngeluh, naik premi mahal, asuransi mahal, tetap beli nggak? Beli. Kenapa tetap beli? Karena kebutuhan itu ada di hati mereka dan nggak ada produk pengganti asuransi. Mau digantiin pakai apa? Pakai doa. Nah, pakai doa. Ya. Tapi walaupun doa tetap gembok, kita kunci nggak tiap masuk ke rumah? Ada nasabah bilang, saya nggak mau beli karena kok saya percaya sama Tuhan. Gue bilang bagus, tapi lu pulang rumah lu punya pagar kunci nggak? Kunci. Balik kamar kunci nggak? Kunci. Ada slot lu slotin nggak? Kenapa lu kunci semua? Lu kan percaya Tuhan. Doain aja. Doain aja. Ya kan? Ya, hak orang sama ada yang kayak gitu ya. Oke. Bisa punya mentor dan leader yang ketemu setiap minggu. Teman-teman di luar sana, lu suka makan bakmi apa? Bakmi paling enak. Lu buka di Jakarta Barat. Lu tanya sama dia, Ci, gua boleh ambil nggak cara lu, resep lu? Gua buka di Pontianak, jauh banget dari tempat lu buka, boleh nggak? Kira-kira boleh? Nggak boleh. Di sini teman-teman ada orang yang standby, ya, untuk lu tanya-tanyain, untuk mentoring lu, ya. Nah, oke, ada banyak hal yang kita syukurin teman-teman. Hati kita otomatis happy, dan waktu kita happy teman-teman, muka kita beda. Ketemu nasabah rezekinya beda. Setuju nggak? Oke, boleh next slide. Oke, ini next aja, nggak apa-apa. Oke, next lagi. Teman-teman, saya mau tutup dengan satu kata ini. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kalau kita nggak punya cerita perjuangan, teman-teman, kita akan sulit untuk jadi leader yang bisa memotivasi, menginspirasi tim kita. Betul? Kalau kita nggak punya cerita susah, teman-teman, apa serunya kesuksesan kita? Kalau kita nggak pernah ngelakuin yang gagal, yang bikin kita bisa gagal, apa serunya berhasilnya kita? Betul? Berhasil itu seru. Kenapa teman-teman? Setiap Sabtu ada speaker, dan setiap speaker selalu ditanya, ya, Handoko, apa cerita lu paling sedih? Nah, daripada nanti ditanya begitu, gue udah cerita duluan, gitu ya. Handoko, apa cerita lu paling sedih? Kenapa orang suka cerita sedih? Kenapa? Kenapa Yosua sama Nopi, gue seneng banget, ya, karena cerita sedihnya banyak banget, gitu ya. Lebih banyak dari gue, kenapa gue seneng banget? Ya, karena itu yang membuat kita merasa nyadari kayak sakit gue nggak ada apa-apanya dibanding mereka nih. Ayo gas lagi. Betul? Jadi kita perlu alami cerita sedih, ya. Oke, lanjut. Nah, the tipping point. Kalau teman-teman sudah memaknai kegagalan dengan baik, sudah jalani dengan baik, teman-teman, masa ini akan datang. Namanya the tipping point. Tipping point adalah masa, tahu nggak teman-teman, yang kayak ada wadah, kayak ember di kolam renang anak-anak. Nanti kalau diisi air penuh, dia otomatis kayak tumpah sendiri. Tahu mainan itu? Nah, itu tipping point. Kalau kita sabar, kita lakukan, kita nunggu airnya isi, nanti lama-lama embernya akan tumpah sendiri. Nah, tipping point di bisnis saya, boleh next. Nah, saya dulu hanya lip service bisnis bantu orang, sampai nasabah saya kecelakaan. Nasabah saya kecelakaan 2017 di jalan layang tol Selipi, nabrak truk, habis 1 miliar. Nah, ada di YouTube, nanti di googling aja, ada di YouTube, tapi saya nggak cerita detail. Disitulah saya sadar bahwa pekerjaan saya begitu penting dan bermakna. Ya, saya stay 2012 sampai 2017. Di 2017 baru saya mengalami momen-momen yang benar-benar gua sadar ini bisnis bantu orang. Ya, boleh next slide. Nah, dulu saya hanya lulusan biasa, saya nggak pikir saya bisa punya kehidupan yang layak di Jakarta. Boleh next. Tapi hari ini teman-teman, apapun yang saya miliki hari ini, saya punya istri, punya 2 anak, punya rumah, punya aset, punya investasi, punya apapun yang saya punya, semua hanya dari saat ngerjain satu hal, bisnis Prudential, dan tidak ada pekerjaan lain. Mama saya baru aja tadi pagi saya antar ke bandara jam 5 pagi, ya, baru aja. Mama saya di Jakarta 3 minggu, ya, kasihan banget dia 3 minggu di sini, 1 minggu ngeliatin saya sekeluarga sakit, gitu ya. Nah, di 3 minggu itu teman-teman saya pastiin, teman-teman, setiap saya kerja segala macam, saya libatin mama saya. Saya pergi ke CP ketemu orang, mau ikut nggak? Mama suka jalan. Saya mau ketemu orang di CP, dia ikut saya jalan. Terus saya ajak dia makan, saya bisa ajak dia jalan-jalan. Dia suka ke tempat-tempat yang baru, foto, saya bisa ajak dia ke mana aja, teman-teman.
banyak teman-teman saya di sepantaran saya, penghasilan mereka mungkin lumayan, tapi mereka nggak punya waktu, mereka nggak punya fleksibilitas yang hari ini saya nikmatin. Istri saya kerja 6 tahun di BCA, di 2018 kita married, 2019 kita punya anak yang pertama. Terus dia bilang, saya boleh nggak ngasuh anak sendiri? Saya boleh nggak ngelihat anak saya tumbuh kembang sendiri? Saya boleh nggak jadi teman tumbuh di golden age anak saya? Saya boleh nggak produktif minimal sampai anak 5 tahun? Boleh. Dia resign dari BCA, income kita tadinya A tambah B sama dengan C, hilang istri saya, income saya dari C jadi A. Saya bilang, saya akan balap income kamu sampai Desember. Dalam sampai Desember 2019, saya balap income-nya dari A sampai C di keluarga kita. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita di Prudential, yang income kita yang kontrol, kerja keras kita yang kontrol, betul? Nah hari ini teman-teman, saya dan istri sangat punya quality time. Orang bilang jadi family man. Kenapa bisa jadi family man? Karena punya waktu, karena punya duit, betul nggak? Dan apapun yang saya nikmati hari ini di usia 30-an, karena saya bangun dari usia 20-an. Nah hari ini teman-teman jangan lihat leader teman-teman terus kayak hidup dia enak ya, gua jadi agent, gua mau jadi kayak dia langsung. Enggak, belum saatnya. Ada masanya kita menabur, ada masanya kita menuai. Dan ingat, kalau hari ini kita usia 30-an, nanti 40-an hidup kita kayak apa, tergantung kita 30-an ngapain. Setuju nggak? Teman-teman setuju nggak sama saya? Setuju ya? Mari kita hidup yang baik. Next slide. 20 tahun dari sekarang teman-teman, bahasa Indonesia, 20 tahun dari sekarang kita akan lebih kecewa, lebih nyesel dengan apa yang kita tidak lakukan daripada apa yang kita lakukan. Jadi 20 tahun dari sekarang teman-teman, waktu terbaring di tempat tidur sakit kita, katanya bukan kata saya, kata Mark Twain, kita akan lebih menyesal dengan hal-hal yang kita tidak pernah coba lakukan daripada yang kita pernah coba lakukan walaupun itu gagal. Setuju teman-teman? Ya, so teman-teman berlayarlah, ya, pergi berlayarlah, pergi explore, pergi bermimpi, pergilah melakukan penemuan-penemuan yang seru, ya. Itu aja kata terakhir dari saya tutup dengan cerita teman-teman, nggak ada satu hal pun yang kita bisa capai sendirian teman-teman. Hal-hal besar di hidup kita, di bisnis Prudential kita capai bareng-bareng dengan kita. Kalau suatu saat teman-teman hidup bisa berubah teman-teman, harapan Handoko cuma satu, nggak untuk teman-teman kembali ke saya, Handoko saya dapat sesuatu nih dari kamu, nggak usah. Tapi teman-teman hidup berubah, teman-teman berkati lagi kepada banyak orang yang nanti akan join di bawah tim teman-teman. Betul. Kalau hidup kita pernah berubah teman-teman, saya menyaksikan begitu banyak leader berpuas diri dengan apa yang mereka punya. Mereka lupa bahwa mereka hari ini bisa punya hidup yang lebih baik karena dulu ada yang menabur atas hidup mereka. Betul? Yes. Saya kemarin baru cerita sama istri saya, kita di mobil. Saya bilang, leader-leader dulu tuh begitu dahsyat. Ada satu leader di kantor saya, dia dulu kerja sampai jadi guru les piano. Dia ke rumah leadernya jam 11.30 malam. Dan leadernya jam 11.30 malam, training dia sampai jam 2 pagi. Karena waktu-waktu satu-satunya yang dia punya adalah jam 11.30. Nah maksudnya gue juga kadang nyindir istri gue tuh, kalau gue kerja keras dikit jangan nyinggung tiba-tiba nggak ada waktu nih, nggak ada waktu. Kan istri gue suka gitu kan, nggak ada waktu nih, nggak ada waktu. Gue bilang, ada yang kesal ya, sorry, enggak, ini kemiripan hanya fiktif, tidak disengaja ya, hanya ketidaksengajaan. Apa sekalian Pak, ini Pak, ini Pak. Sumpah nggak ada kemiripan. Iya. Enggak, maksudnya ini terjadi maksudnya antara gua dan istri karena dia juga pengen quality time karena bahasa kasih istri saya quality time gitu. Tapi gua kasih tahu kita ini lagi masanya membangun. Yes. Karena kita hidup kayak gini sekarang karena dulu ada aleng loh investasi di hidup kita loh. Gua yang menyebalkan, gua yang idealis dulu siapa yang bersabar sama gua? Ada leader gua loh. Betul nggak? Dan sekarang gua memutuskan gua investasi di hidup orang. Ya kan? Dia kadang ada tim gua nginep di rumah gua, ya berminggu-minggu gitu ya. Nggak boleh. Ya. Jadi gua bilang udahlah, investasi di hidup orang. Ada orang hidup berubah, itulah kebahagiaan kita. Yes. Ya kadang agent kita datang ya dia closing aja lebih seneng kita daripada dia loh. Gue gak enak kok, gue udah tiap hari datang meeting makan lu. Gue bilang gak penting, makan cuma berapa, yang penting hidup lu berubah. Ya? Oke teman-teman ya, itu aja
akan jadi seperti hari ini kalau nggak ada satu pria di sini. Ya. Dia adalah mentor gua, teman gua, sahabat gua, gitu ya. Dan pengalaman dia, wisdom dia udah membawa banyak sekali dalam hidup saya. Herianto orang yang luar biasa, teman-teman. Dia nggak akan kasih gua dekat sama dia, tapi dia bilang, lu nggak akan dapat privilege dari gua, lu nggak akan dapat duit dari gua. Tapi gua bilang, kok bukan itu yang gua cari. Dia bilang, orang cari gua cuma ada 3, Handoko, lu cari gua yang mana? Duit, urusan dengan nasabah, urusan dengan kantor pusat. Jadi lu teman-teman pernah nggak cari leader hanya karena 3 ini? Duit, urusan dengan nasabah, urusan dengan kantor pusat, atau urusan dengan agent? Gua bilang, kok gua enggak kok. Gua cuma mau nanya wisdom lu. Gue mau tahu cerita lu dari zaman dulu membangun hingga sekarang. Teman-teman, kebanyakan kita cari leader hanya ketika kita urusan sama 3 hal itu. Urusan duit, urusan sama nasabah, urusan sama agent, urusan dengan kantor pusat. Selain itu kita nggak pernah nanya leader kita. Kok boleh nggak? Gue belajar dari lu. Nah teman-teman, carilah leader lu, belajarlah dari leader lu. Dan bagi gue, leader gue adalah babe gue Harry saat ini yang sedang bimbing gue. Teman-teman, kalau hari ini teman-teman terinspirasi, pastikan ada hidup teman-teman yang berubah dan hidup orang-orang yang ikut teman-teman yang kemudian berubah. Saya Handoko, thank you banget buat waktunya. Selamat pagi. Dengan aplaus lagi buat Handoko.